Oke, tools pertama yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, tentu saja kalian tahu ini berbasis AI juga artificial intelligence. Pernah saya bahas di video pertama kali, itu silahkan cek di bawah, itu ada video tentang AI. Ini cara membuat menyelesaikan tugas untuk analisis SWOT saya adalah pakai Canva, KMK Canva. Nah, jadi sebenarnya Canva ini udah menggunakan artificial intelligence dalam sistem kerjanya. Jadi kalian bisa kerjakan menggunakan Canva. Kemudian, nah karena kita akan mengerjakan tentang analisis SWOT, kalian bisa menggunakan pencarian seperti ini, cari SWOT, SWOT. Nah, di situ kalian akan menemukan banyak sekali template tentang SWOT, di mana ditugaskan udah tahu kalau akan membuat presentasi, satu kelompok itu ada 12 halaman. Nah, di sini ada beberapa template dari SWOT kan bisa gunakan untuk membahas materi kalian. Misal ini ya, ada template-nya. Kalian bisa mengerjakan, ditekan, kemudian sesuaikan template ini. Nah, sebagai informasi, jika kalian memiliki email dari Kemendikbud, yaitu dari Belajar ID, nah kalian bisa mendapatkan fasilitas premium dari Canva. Jadi cukup mendaftar dengan email tersebut, maka kalian akan mendapatkan akun-akun premium. Seperti itu. Nah, di sini, kalian boleh menggunakan ini untuk PPT kalian atau presentasi kalian. Nah, di sini banyak sekali template tentang SWOT, kan tinggal masukkan apa yang kalian yang kalian dapat dari analisis kewirausahaan kalian. Jadi seperti itu. Tinggal masukkan. Jadi untuk desain aman. Nah, itu adalah tools yang pertama untuk presentasi. Kemudian tools yang kedua adalah tiga tools berikutnya itu adalah AI khusus teks. Jadi kalau Canva ini kan AI teks, AI gambar. Nah, Bu, AI dari Canva itu yang mana? Yang ini. Kan bisa gunakan AI ini buat cari, buat minta gambarkan apa itu bisa. Kemudian AI berikutnya yang akan saya bahas itu adalah AI tentang teks yang bisa membantu, tapi produk akhirnya berbentuk teks. Itu yang kedua adalah, dan kalian pasti tahu itu adalah ChatGPT. Nih, kalian carinya adalah chat, atau kalian buka dulu Google, kemudian kalian tulis ChatGPT. Untuk yang belum pernah mencoba, ke ChatGPT, kemudian masuk ke sebelah sini, ChatGPT. Nah, ini adalah sistem AI yang udah banyak yang tahu, tapi mungkin beberapa teman-teman atau beberapa dari kalian tuh kurang mengetahui bagaimana cara ChatGPT ini bekerja lebih efisien. Caranya adalah kalian bisa menggunakan banyak kata kunci itu yang lebih memudahkan kalian. Dan kata kunci inilah yang akan membantu cara menjelaskan lebih detail datanya. Jadi misalnya, halo ChatGPT, kalian anggap aja lagi bingung tentang konsep dari laporan SWOT. Kalian bisa minta bantu dari ChatGPT. Saya siswa kelas 11 SMA, masukkan kalian berada di level mana. Kemudian saya sedang bingung tentang konsep dari analisis SWOT. Nah, SWOT untuk wirausaha. Nah, jadi kalian harus jelaskan apa yang kalian bingung, konsepnya apa. Kemudian yang suka lupa adalah cantumkan kata-kata seperti ini. Berikan penjelasan yang lebih yang agar saya paham, kemudian berikan contoh. Kenapa harus berikan contoh? Dengan adanya contoh kita akan merasa lebih paham gitu. Kemudian koma dan, nah tambahannya adalah dan buat menjadi tabel. Kenapa harus buat tabel? Jadi kebanyakan dari kita itu agak malas membaca dalam paragraf yang panjang. Jadi kalian bisa buat kata-kata tabel. Nah, seperti ini. Jadi AI ini seperti kita tahu dia akan banyak banget membantu kalian dengan seperti ini. Nah, ini ada jawaban. Jadi seperti yang saya jelaskan, dia akan membahas tentang
strength itu, SWOT itu apa aja. Nah, seperti ini. Oh, di dalam SWOT internal itu contohnya kan ada penjelasan di atas ya. Jadi dari penjelasan seperti ini sebenarnya kalian memiliki suatu cara untuk ada yang mendampingi kalian dalam belajar mandiri gitu. Jadi nggak ada alasan kayak misalnya lagi belajar sendiri bingung. Nah, sebenarnya tahapan kalian lebih tinggi menggunakan teknologi adalah bukan buat hanya kayak mencontek, tapi dia bisa membantu kalian menjadi teman belajar kalian atau evaluasi secara cepat dari cara belajar kalian. Jadi seperti itu sih. Nah, contoh analisis SWOT, strength adalah aspek untuk memberikan keunggulan, misalnya sumber daya, keahlian seperti yang saya jelaskan. Kemudian dari sini kalian juga akan kayak ada contoh-contohnya. Nah, seperti ini nih akan membuat kalian lebih mudah dalam memahami, mempercepat cara kerja kalian seperti itu. Kalian juga bisa tambahkan untuk misalnya bagaimana jika SWOT untuk SWOT untuk bidang usaha, misalnya kalian menambahkan misalnya penyewaan baju misalnya ya, baju tradisional misal. Nah, seperti ini. Jadi kalian belajar, kalian bisa coba dengan contoh lain. Jadi belajar mandiri kalian tuh jauh lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Namun data-data dari ChatGPT ini juga jangan sampai kalian ambil semuanya langsung tok-toknya. Jadi kan tetap harus belajar. Sebagaimana mesin tetaplah mesin. Keputusan akhir itu ada di manusia itu sendiri. Jadi ini bisa bikin kalian masukkan, tapi itu juga harus kalian olah sendiri. Itu adalah tools kedua dari saya. AI berikutnya yang akan saya bahas setelah ChatGPT ini adalah AI dari Microsoft. Jadi di Microsoft ini sendiri juga mengeluarkan artificial intelligence untuk bentuk teks. Dia ini bisa kita gunakan juga untuk belajar dan mencari data lebih cepat. Caranya adalah kalian buka menu Explorer, kemudian di sini kalian boleh cari yang tekan namanya Edge. Nah, itu atau Microsoft Edge atau browser dari Microsoft. Setelah kalian tekan akan muncul tampilan seperti ini, Microsoft Start. Nah, kalian masukkan email kalian buat login seperti biasa. Nah, di sini kalian boleh masuk bing.com. Nah, Bing ini sama seperti ChatGPT, tipikal AI yang bisa bekerja menggunakan teks dan produk akhir dari AI ini juga teks. Jadi seperti itu. Chat, kalian tekan chat, kemudian kalian bisa ngajak ngobrol dia untuk membahas pelajaran yang masih bingung bagi kalian. Contoh ya, saya akan copy paste pertanyaan yang tadi. Misalnya, hai Bing, nama Bing, saya sedang bingung. Ada tentang saya bingung tentang tugas boleh tentang konsep dari atau materi tentang SWOT. Kalian boleh cari itu kelas 11 SMA pelajaran PKWU. Nah, itu kalian bisa jelaskan agar saya lebih paham. Jadi kan bisa buat dia jadi seperti asisten kalian. Jelaskan agar saya lebih paham. Kemudian berikan contoh dan boleh misalnya dan buat jadi tabel. Nah, misalnya kalian langsung ambil contoh, ambil kasus untuk usaha makanan misalnya. Mungkin kalian ngerasa lebih enak untuk contoh makanan. Nah, di enter. Nah, di sini kalian juga bisa menyetel dari tipikal Bing ini, mau tipikal yang Bing kreatif itu lebih santai ngomongnya, atau yang balance atau yang precise itu berarti lebih serius. Nah, di sini sama kayak AI dari ChatGPT, dia akan memberikan materi. Kemudian, kelebihan dari Bing ini adalah Bing bisa memberikan seperti daftar pustaka. Nah, seperti ini. Sama juga ya, sama kayak ChatGPT, sama juga nanti dengan Bard. Jadi mana aja yang penting kalian merasa nyaman dan itu bisa membantu kalian mempelajari sesuatu jauh lebih cepat. Tapi ingat, ini nggak boleh dipakai hanya nyontek aja, tuh rugi banget kok cuma untuk nyontek. Nah, seperti ini.
Jadi kalian bisa tekan ini salah satunya, dia juga bisa membuka ke file baru. Nah, seperti itu banyak ya. Nah, ini contohnya, jadi sama aja datanya kayak ChatGPT juga, tapi ChatGPT nggak ada daftar pustaka, kalau Bing ada. Nah, seperti ini. Strength kekuatan dari makanan. Contoh makanan unik, ada tim cookingnya hebat. Weakness, biaya operasionalnya tinggi. Opportunity-nya bagus, tapi minat masyarakatnya kurang. Misalnya trade-nya juga seperti itu. Jadi kalian bisa membuat kata-kata yang kadang-kadang kita masih bingung juga menggunakan AI seperti ini. Oke, selanjutnya AI terakhir yang akan saya bahas yaitu BART. Nah, kita sampai di AI terakhir untuk pertemuan ini, yaitu BART.com. Nah, BART ini adalah salah satu artificial intelligence yang dikeluarkan oleh Google. Nah, yuk kita coba masuk ya, cari BARD google.com. Oke, masuk, enter. Nah, artificial intelligence ini dapat kalian gunakan untuk mempelajari lebih cepat, membuat dia menjadi asisten kalian. Misalnya kalian mau mempelajari sesuatu, belajar bahasa asing, itu bisa aja dari situ. Kalian bisa buat dia jadi asisten kalian. Nah, seperti tadi, saya juga akan mengcopy paste dengan apa yang saya tadi tanyakan dengan Bing, supaya lebih menghemat waktu ya. Saya tanya, "Hai Bing, saya bingung dengan konsep SWOT buat jadi tabel," seperti itu. Saya copy paste aja ya. Nah, ini. Hai, Bing-nya saya ganti Hi Bart. Saya bingung dengan konsep SWOT pada panjang kewirausahaan. Nah, tolong jelaskan dan berikan contoh buat jadi tabel agar saya lebih mudah. Nah, perhatikan, kalau kalian mau bertanya lebih lanjut pun dia bakal menjawab gitu. Jadi, gunakan aja ini sebagai kayak tutor kalian mempelajari sesuatu. Bahkan saya pernah juga menggunakan Bart ini untuk belajar bahasa Inggris. Kita lihat ya hasilnya. Nah, jadi Bart juga seperti kayak tadi, ada Bing, ada ChatGPT, dia juga berfungsi seperti ini. Jadi dia, kalau analisis SWOT itu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kemudian dia akan menghasilkan tabel seperti ini. Kalau kelemahan seperti ini. Misalnya, kan juga bisa tambah lagi menjadi 9. Saya masih bingung, misalnya ya. Kan bisa tanya terus sampai kalian merasa puas dengan jawabannya. Saya masih bingung, misalnya, masih bingung. Saya masih bingung. Buat contoh, kalian suruh buat contoh misalnya ya, buat contoh untuk warung kopi misalnya, dan warung kopi gitu. Nah, buat saya masih bingung, buatkan contoh analisa SWOT untuk warung kopi. Nah, seperti itu. Jadi kalian masih bisa bertanya, tanya terus sampai jawaban yang menurut kalian cukup itu kalian dapatkan. Jadi itu yang cara mempelajari mandiri dari menggunakan AI. Nah, seperti ini. Seperti itu contoh ya. Nah, kalian bisa belajar memperdalam materi. Nah, kemudian for your information, jadi kalau BART ini biasanya satu kali pertanyaan kita tanya itu akan dijawab oleh 3 robot BART yang berbeda. Contoh ya, mana ya tadi? Nah, ini ada tools view other drive, ini kalian bisa cek. Nah, di situ akan ada 3 versi jawaban berbeda dari BART. Nah, seperti ini. Terus kalian bisa cek juga jawaban BART yang lain. Nah, seperti itu materi tentang tools yang bisa mempermudah kita dalam mempelajari sesuatu secara mandiri. Nah, namun yang perlu kalian ingat adalah mempelajari dengan AI itu berfungsi untuk menambah keefektifan, keefisiensi kita dalam belajar sama waktu. Namun robot tuh tidak bisa menggantikan kita dalam berpikir. Jadi kalian walaupun dapat asisten untuk belajar seperti ini, dapat informasi seperti ini, kalian nggak boleh sama sekali kayak langsung ambil serta-merta mentah-mentah. Kalian juga harus berpikir, ini udah benar belum datanya. Karena robot hanyalah robot. Kalau kita kan manusia ya, kayak ada waktu untuk memikirkan dan melogikakan ini nih sepertinya tidak cocok atau cocok, seperti itu. Jadi jangan diambil mentah-mentah dalam belajar bersama AI seperti ini. Oke, semoga berguna tipsnya untuk menghadapi ulangan, untuk belajar mandirinya, dan ilmunya tuh bisa dipakai ke depannya.
Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.